Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo semeton muda berbudaya. Senang sekali pada hari ini saya berkesempatan untuk memandu jalannya podcast yang bertema Muda Berbudaya yang menelisik tentang peran pemuda Bali untuk seni khususnya pada Pesta Kesenian Bali tahun 2025 bersama saya Cody Prasetya. Dan kali ini kami berkesempatan untuk berbincang-bincang ria dengan salah satu narasumber yang juga salah satu penggiat seni yang berpengaruh nih di PKB tahun sebelumnya dan juga tahun ini bersama Kak Ardito. Halo semua. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang sekali Cody. pada hari ini bisa berbincang dengan Kakak. Bisa perkenalkan diri dulu dan Kakak sebagai apa serta kontribusi Kakak di PKB pada tahun sebelumnya atau pada tahun ini nih Kak. Oke, baik, terima kasih Cody. Selamat siang. Jadi perkenalkan, saya Imade Ardita Arimbawa. Saya merupakan saat ini masih menjadi mahasiswa di Universitas Udayana pada program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada tahun lalu kebetulan Titiang atau saya dipercaya untuk mengikuti Pesta Kesenian Bali, yakni pada Gong Kebiar Wanita. Ya, pada saat itu mengikuti Sandiagita atau ya bisa dikatakan paduan suaranya lah ya. Okay. Dalam Gong Kebiar Wanita di Pesta Kesenian Bali tahun 2024. Nah, saat ini saya juga menjabat atau bertugas sebagai Ketua Sabayowana Desa Datonja, Kelurahan Tonja dan Pasar Utara. Gitu sih jadi. Oke, salah satu agenda yang paling ditunggu-tunggu oleh Yowana Bali nih, kalau nggak ogoh-ogoh pasti PKB. Gimana nih tanggapan Kakak terkait dengan PKB yang sudah terencana di tahun-tahun sebelumnya dan juga terlaksana di tahun ini? Oke, baik, terima kasih Cod. Jadi kalau kita tahu bahwa PKB ini di tahun ini mungkin yang ke-47 ya, kalau tidak salah ya, di PKB 47 dan PKB atau Pesta Kesenian Bali ini menjadi event yang ditunggu-tunggu baik oleh para seniman, para Yowana dan juga para warga Bali. Karena dalam satu bulan biasanya Pesta Kesenian Bali yang dilaksanakan setelah libur semesteran baik sekolah maupun kampus itu dia menghimpun banyak sekali seniman-seniman untuk memberikan wadah, ruang kreativitas untuk mereka untuk tampil, dan tidak lupa juga bahwa UMKM yang ada di Bali khususnya itu berkumpul dalam satu tempat. Maka dari itu Pesta Kesenian Bali itu menjadi ruang, menjadi wadah bagi masyarakat Bali terutama para Yowana itu untuk bertemu, untuk istilahnya melepas penat, mungkin refreshing atau kalau sekarangnya lebih dikenal healing. Healingnya ke PKB karena dalam setahun itu cuma 1 bulan aja gitu. Jadi Pesta Kesenian Bali itu benar-benar ditunggu banget nih dari dulu. Mungkin kalau dulu aku kecil-kecil setiap libur semester tuh pasti nyempetin dalam 1 bulan rentang PKB itu 1 minggu tuh bisa beberapa kali ke PKB gitu, entah menonton pertunjukan, saking excitednya ya sama PKB, nonton pertunjukan atau ada saudara kita yang pentas, terus juga untuk ya kita kecil-kecil dulu seneng ngeliat-liat wayang, topeng dan sebagainya itu sih. Jadi kalau dari aku pribadi dari kecil memang udah excited banget atau menunggu banget nih momen-momen Pesta Kesenian Bali. Itu sih jadi. Oke. Kakak sebagai salah satu penggiat seni dan budaya Bali ya juga ya Kak ya, dan bisa dikatakan begitu. Ya, terkecimpung di dalam dunia seni. Menurut Kakak nih apa sih penting bagi kita khususnya masyarakat Bali untuk terlibat dalam pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ini nih Kak? Oke, jadi kita tahu bahwa Pesta Kesenian Bali seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ini adalah ruang dan wadahnya para seniman, para anak-anak muda yang mungkin bukan seniman-seniman banget gitu ya, untuk berkreasi gitu. Karena dalam pesta seni ini banyak banget cabang-cabang ataupun bagian-bagian yang memang dipentaskan, baik itu perlombaan, baik atau wimbakara ataupun juga utsawa atau penampilan gitu. Jadi kita jadi di generasi muda itu benar-benar excited jadinya. Ada ruang 1 bulan sekali dan latihannya itu pun nggak pendek. Jadi kalau persiapan Pesta Kesenian Bali itu bisa 1 tahun setelah ini, nanti penutupan ini pasti udah langsung keluar tema tahun depan apa, tema Pesta Kesenian Bali, dan beberapa bulan setelah itu masing-masing kabupaten kota yang ditunjuk oleh
masing-masing pemerintahannya itu udah langsung prepare. Jadi hampir 1 tahun lah prepare-nya mereka untuk pentas 1 hari di PKB gitu. Jadi benar-benar panjang banget prosesnya, benar-benar dari nol banget. Kadang-kadang ada yang benar-benar dari nol, ada yang belajar sampai dia bisa pentas di PKB itu biasanya jadi achievement-nya lah, jadi penghargaannya para seniman-seniman muda ataupun anak-anak ya, karena banyak banget kategorinya, ataupun lansia itu sendiri karena banyak banget pementasan yang ada di PKB. Itu sih jadi. Kalau dari Kak Ardita sendiri, kalau aku pribadi nih Kak, aku suka banget sama gong kebiar. Entah itu gong kebiar wanita atau gong kebiar dewasa atau anak-anak tuh suka banget nontonnya di Arda Chandra, apalagi panggungnya megah banget kan. Kalau Kak Ardita tuh pementasan yang paling Kakak suka itu apa sih di PKB ini gitu? Kalau dibilang yang disukai mungkin banyak. Jadi, kalau bisa kasih contoh, karena tahun lalu kebetulan di gong kebiar wanita Itu Denpasar Kak? Denpasar. Waktu itu dari Sekegong wanita dari Banjar Tege, kebetulan desaku sendiri, Desa Tonje, Kelurahan Tonje yang mewakili Kota Denpasar. Nah, yang favoritku sih yaitu gong kebiar, entah itu anak-anak, karena anak-anak itu biasanya yang paling menarik adalah dolanannya. Dolanannya bener, lucu-lucu. Terus di gong kebiar wanita itu kita di Sandiagitanya jadi gongnya itu terakhir. Iya. Dan kalau dewasa biasanya fragmentari nggak sih Kak? Fragmen di gong kebiar dewasa. Jadi ketiga itu sebenarnya punya keunikan masing-masing. Jadi menjadi apa ya? Daya tarik. Senengnya daya tarik juga itu buat seneng. Dan yang kemarin baru banget selesai itu lomba Bepang Barong. Itu dari tahun ke tahun lomba Bepang Barong di PKB nggak pernah sepi. Jadi dulu itu kebetulan di Banjar juga pernah mewakili dan waktu itu mendapat juara 1 di Pesta Kesenian Bali. Itu masih diisi. Masih diisi, tempatnya tidak sebesar Arda Chandra, jadi penonton benar-benar meludak banget sampai parkiran. Nah, mungkin seiring dengan waktu dipindahkan ke Arda Chandra, semakin membludak sampai keluar. Jadi Barong juga menjadi salah satu, karena itu lomba ya, jadi persaingannya ketat banget. Dan satu lagi ada lomba Budak Ganjur. Nah, itu sih yang plot-plot yang paling favorit bagi aku ya gitu. Tapi banyak juga sih pementasan di luar dari Arda Chandra yang memang jadi jadi kesukaan juga gitu, atau pengen nonton untuk datang untuk nonton gitu loh. Seperti misalkan Taman Penasar, mungkin kalau tahu Taman Penasar itu lomba dia, terus ada juga ada drama gong, mungkin karena ada lawak-lawakannya dan sebagainya. Terus juga Arjo. Banyak sih, tapi kadang-kadang nggak semua bisa nonton. Jadi yang mana bisa luang waktu kita berusaha untuk nonton gitu sih. Oke. Benar banget tuh teman-teman. Berarti penting banget ya buat kita sebagai masyarakat Bali, khususnya generasi penerus yang akan meneruskan budaya-budaya dan yang ada di Bali ini untuk terlibat di PKB, entah itu sebagai penampil atau hanya sekedar menonton untuk mengekspresikan kecintaan kita terhadap budaya kita sendiri nih Kak Ardita. Oke. Nah, Kakak ini kan sebagai ketua Yowana ya. Iya. Boleh dong diceritain sedikit peran dan kontribusi Kakak di desa Kakak pada saat menjadi member Sandiagita di tahun lalu itu Kak, boleh Kak? Ya, kalau tahun lalu ikut serta dalam Sandiagita itu karena kebetulan juga itu dah di Yowana. Pada waktu itu koordinator dari Sekegong wanitanya, gong kebiar wanitanya, nanya siapa aja nih yang dari Yowana yang bisa ikut gitu, ikut untuk Sandiagita, entah itu untuk kalau lebih banyak sih kalau laki-lakinya cuma di plot Sandiagita aja ya. Karena gong kebiar wanita mungkin 90%, 95%-nya adalah perempuan semua. Oh iya. Ya, jadi itu benar-benar bangga banget karena teman-teman yang perempuan itu dari nol, mereka yang at least bukan seniman gitu, digembleng latihan sampai akhirnya mereka bisa pentas. Dan 95% kita waktu itu dari total semua yang pementasan itu yang laki-laki cuma 5, ya bisa 95%. Dari semua aspek pementasan? Iya, dari semua aspek pementasan. Karena full Sekegong itu satu barung, itu perempuan. Terus penari, waktu itu kita menampilkan juga tari baris kupu-kupu. Baris kupu-kupu itu juga total semua perempuan. Dan Sandiagita itu
dari total 10 Sanja Gita, 5 pasang jadinya, 5 pasang laki perempuan itu 5 cuma 5 laki-laki. Oke. Jadi dari 100% pementasan itu laki-lakinya cuma 5 orang. Kakak sebagai apa nih? Sebagai yang Iya. menyanyi, yang Ya karena kita Sanja ngartos Gita, atau- kita Sanja Gita itu lebih ke bisa dibilang apa ya? Bisa dibilang seperti ya mungkin drama musikal atau tapi versi paduan suara jadi tradisional. versi tradisional dan itu kita ada gerak tari, ada juga tabuhnya, Iya. ada juga kita menyanyinya. Lebih full menyanyi sih dari durasi 10 menit itu kita full menyanyi tanpa ada jeda, cuma dibarengin dengan tari-tarian. Mungkin nanti kalau bisa ditampilkan slide-nya mungkin bisa kita lihat nanti kayak gimana Sanja Gita itu gitu, lebih ke paduan suara. Mirip-mirip paduan suara. Suka dukanya nih Kak Ardito mengikuti Sanja Gita tahun lalu. Kalau suka dukanya lebih banyak suka ya, karena at least itu adalah pengalaman pertama. Kalau lomba Dharma Gita, jujur secara pribadi memang sering. Dari setiap tahun mungkin mengikuti, baik itu mewakili desa maupun mewakili kecamatan, mewakili kota itu udah biasa. Tapi kemarin ini Sanja Gita benar-benar pengalaman baru, experience benar-benar sangat mengesankan karena dari nol banget nih. Kita ngadungin istilahnya, menyamakan suara supaya adung, supaya mau nyambung antara laki-laki dan perempuannya, lalu juga gerak tarinya. Mungkin teman-temanku waktu itu juga nggak semua punya basic tari, jadi ada yang masih kaku. Itu kita benar-benar latihan sampai akhirnya kita bisa pentas di Arda Chandra waktu itu. Jadi lebih banyak sukanya sih karena kita juga dapat pengalaman dan pada waktu itu hormat saya untuk pembina kami itu Ibu Nyomani Swasti yang benar-benar membina kami dari nol dengan segala rintangannya, dengan segala perjalanannya gitu. Jadi ada yang sakit lah, ada yang akhirnya tumbang, ada yang nangis gara-gara nggak bisa ngapalin gending gitu. Jadi ya itu proses yang benar-benar sampai kita akhirnya pentas pada waktu itu tanggal 20 Juni tahun 2024 di Arda Chandra. Jadi benar-benar kita berias dari pagi, tampilnya baru jam 10 malam waktu itu. Kita dari pagi jam 5 kita udah gladi. Jam 4 jam 5 pagi itu kita udah gladi. Pagi? Iya, karena untuk cek sound bed nanti malam. Jadi kita udah standby waktu itu jam 4 pagi kayaknya deh. Jam 4 pagi kita udah di sini, jam 5, jam 6 kita balik, jam 6, jam 10 kita kumpul lagi. Jadi dari jam 6 sampai jam 10 itu kita manfaatin untuk tidur. Karena dari jam 10 sampai jam 10 malam lagi itu kita harus standby. Gitu. Dan ya pasti standby karena juga perasaan bersih dak-dikduk udah pada waktu itu. Bener itu sih. Jadi banyak banget kalau diceritain mungkin panjang banget. Oke. Karena emang tampil di PKB khususnya di Arda Chandra ya Kak, dengan panggung semegah itu tuh idaman masyarakat Bali, khususnya saya sendiri Kak gitu, kayak pengen idaman orang-orang. Dan kadang-kadang mungkin dia, mohon maaf mungkin tanpa menyinggung siapapun, mungkin dia jam terbangnya udah lebih pro daripada kita, tapi belum ada kesempatannya nggak dapat kesempatannya. Jadi ya mungkin kayak orang-orang, ya aku bisa dikatakan yang masih amatiran gitu, tiba-tiba dapat kesempatan ya udah kita ambil gitu. Jadi benar-benar menjadi sebuah kebanggaan juga bahwa bisa ikut pesta kesenian Bali dan juga tampil di Arda Chandra, panggung idaman para seniman. Siapapun buat kalian yang punya mimpi itu semoga terwujud ya teman-teman. Oke. Ada nggak sih Kak momen di mana Kakak merasa ini tuh kesan yang luar biasa, kayak yang paling berkesan gitu, kayak mungkin ada yang kerauhan atau ada apa gitu pada saat proses gitu Kak? Ya kalau kerauhan sih astagfirullah nggak ada. Tapi di proses adalah dikit-dikit. Ada insiden lah ya. Ada lah. Tapi selama pementasan syukur dengan ya kita masih percaya juga bahwa kita hadir di sana dibarengin dengan Sang Hyang Taksu, bahwasannya kita berharap bahwa pementasan yang kita akan laksanakan itu benar-benar lancar, biar semua bisa aman terkendali. Jadi aman sih. Kalau kesan tuh ikut PKB benar-benar berkesan karena sebagai mahasiswa juga waktu itu gimana harus bagi waktu antara kuliah, karena latihan PKB itu dari kita sore sampai malam, itu dari jam 6 sampai bisa jam 9 atau jam 10.
Jadi benar-benar pulang kuliah, mandi bentar, prepare, langsung latihan gitu. Belum lagi ada kesibukan-kesibukan lain, jadi benar-benar manage waktunya itu benar-benar harus telaten banget, harus benar-benar pelan-pelan kita ngeset sampai waktu itu harus beli papan tulis, harus nyatet, jadi biar jelas kegiatan kita ngapain aja gitu. Untuk orang yang nggak pernah menjadwalkan kegiatannya gitu. Jadi itu sih, jadi pengalaman PKB itu benar-benar benar membekas banget di ingatan bahwa kita bisa berpartisipasi di ajang yang sangat luar biasa. Gitu. Terlebih lagi aku dengar Kak Ardita adalah ketua DPM FISIP. Periode berapa Kak? Periode tahun lalu. Jadi kebetulan di tahun yang sama, di tahun 2024 di kampus di FISIP Udayana dipercaya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM FISIP. Nah, itu menjadi tantangan juga sih sebenarnya, Cot. Nah, gimana tuh cara Kakak buat bagi waktu, manajemen waktu antara latihan sampai malam, terus ada proker, terus ada tugas kuliah lagi? Duh. Lucunya gini sih, jadi dulu itu karena setelah mengiyakan untuk mengikuti PKB, aku mengumpulkan anak-anakku, teman-temanku semua, stafku dan sebagainya, aku kumpulin, terus ya aku briefing bahwa aku akan mengikuti PKB dan mungkin beberapa bulan ke depan ini akan sibuk, jadi kalau ada kegiatan tolong jangan malam-malam karena malam-malam adalah waktuku untuk latihan. Karena lebih serem-seremnya proker, lebih serem pembinaanku. Kalau misalkan sudah keluar tanduknya selesai kita. Udah lempar sendal ntar tuh kalau misalkan karena benar-benar banget di sana juga kita belajar disiplin. Ketika kita latihan jam 6 kita sudah siap. No ngaret-ngaret. Jadi latihan dengan Bu Ni itu benar-benar disiplin banget. Beliau sangat disiplin, beliau sangat tegas, terutama masa perihal waktu. Kalau kita janjiannya jam 7, jam setengah 7 kita sudah harus selesai pemanasan. Jadi jam 7 kita udah harus mulai latihan. Gitu. Jadi benar-benar kebetulan juga kita menerapkan disiplin yang sama. Jadi ya masuk aja gitu. Makanya tak permaklumkan juga ke anak-anak bahwa kalau misalkan ada kegiatan yang memang malam hari, mungkin aku bisa diwakilkan dulu oleh wakilku gitu. Karena kita malam itu full latihan dan sampai waktu itu sebenarnya sempat pindah ngekos sih sebenarnya. Ngekosnya di Rumah Sakit Suryosada waktu itu seminggu karena terlalu padat banget, jadi tepar akhirnya. Maksudnya opname? Iya. Jadi sempat opname seminggu karena terlalu padat, terlalu banyak kegiatan. Waktu itu ada satu program juga di kampus yang akhirnya nggak bisa datang gitu. Jadi ya banyaklah ceritanya kemarin itu. Gitu sih. Benar berkesan banget ya Kak PKB di tahun ini dan tahun depan dan tahun-tahun sebelumnya juga pasti akan selalu berkesan ya Kak. Iya, selalu dengan berkesan. Tema yang berbeda-beda yang tetap bernaung pada saat kerti gitu Kak. Oke. Kalau buat Kak Ardita sendiri nih, apa sih harapan Kakak sebagai mahasiswa, sebagai penggelut seni gitu untuk masa depan seni dan budaya Bali, khususnya peran generasi muda terhadap budaya Bali? Ya, oke. Jadi harapanku ya sebagai istilahnya masyarakat awam bisa dikatakan seperti itu, bahwa pesta kesenian Bali ini akan terus berlanjut, akan terus juga berinovasi, memberikan wadah kreativitas dan juga ruang bagi masyarakat, baik itu para seniman, para UMKM dan juga para masyarakat yang ada gitu untuk hadir untuk mereka berkreasi di dalamnya. Karena Pesta Kesenian Bali ini menjadi wadah bagi para seniman untuk inovasi-inovasi baru. Bisa kita lihat setiap tahun dengan kriteria, dengan tema yang berbeda, itu kita bisa melihat bagaimana sih potensi-potensi dari masing-masing wilayah yang tentu itu berbeda-beda. Gitu. Sama seperti tahun lalu, kami itu pas dengan tema Jana Kerti, harkat martabat manusia unggul. Jadi kita mengangkat waktu itu di desa kami mengangkat tentang bagaimana potensi wilayah di desa kami terkait dengan adanya Klen Pande dan juga Bujangga itu menjadi sebuah bahwa zaman dulu nih desa-desa di Bali itu punya sejarahnya masing-masing yang bisa diangkat dan itu bisa menjadi informasi juga bagi masyarakat bahwa desa ini dengan keunikannya dulu seperti ini. Jadi aku harapin sih itu bisa menjadi ruang dan juga untuk para generasi muda jangan pernah
jangan menganggap bahwa seni yang kita punya itu adalah seni yang kuno, yang pada akhirnya kita meninggalkan itu, karena seni yang kita punya itu benar-benar sebenarnya kalau dicari lagi, dikulas lagi lebih jauh, itu sangat-sangat kaya gitu Bali itu. Jadi gimana kita sebagai generasi muda bisa melestarikan gitu. Kalau tidak bisa melestarikan, minimal jangan ditinggalkan gitu. Itu sih. Jadi harapanku semoga melalui Pesta Kesenian Bali ataupun event-event lainnya yang ada di Bali, event-event kesenian kebudayaan bisa memberikan impact dan juga ruang bagi para generasi muda untuk berkreasi, untuk berinovasi, dan juga pelaku UMKM. Apalagi di tahun ini aku dengar bahwa untuk pameran-pameran itu baik UMKM yang ada itu akan terus berlanjut melalui pameran Bali Bangkit. Jadi memberikan ruang juga para UMKM kita untuk untuk berjualan, untuk memamerkan kreasi mereka. Apalagi tadi udah sempat keliling-keliling, jadi benar-benar bagus-bagus banget kreasi-kreasi UMKM yang ada di Bali. Dengan adanya pergub juga kan harus pakai endak, jadi bisa kesini nyari endaknya gitu, songkat dan lain sebagainya. Itu sih jadi. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah membahas mengenai harapan dari Kak Ardhito untuk PKB, kita akan mengulas mengenai apa saja sih kendala dari proses yang dilalui oleh Kak Ardhito selama ia berproses di Sandiagita pada tahun 2024 ya Kak ya? Betul. Boleh Kak diceritain secara detail apa sih, kayak mungkin ada pernah masalah sama pelatih, atau pernah ada terkendala musik, atau pernah kendala sama koreo, properti, dan lain sebagainya, mungkin bisa diceritain Kak? Oke, jadi kalau misalkan masalah sih sebenarnya nggak ada ya. Jadi untuk masalah yang benar-benar sampai besar banget sih nggak gitu. Tapi pasti dalam proses itu pasti ada kendala-kendalanya. Misalkan ketika kita Sandiagita ini kan lebih banyak berpadu pada suara. Nah, sedangkan kita tuh berdampingan dengan sekegong karena diiringnya dengan gamelan. At least sekegong gamelan itu kan ditabuh dia, jadi hanya mengandalkan tenaga luar gitu. Sedangkan kita benar-benar harus dari dalam banget. Jadi kadang-kadang paling ya nggak seimbang antara cepatnya penabuh dengan suara dari nafasnya dari kita gitu. Jadi benar-benar itu sih yang benar-benar kita harus nyari biar balance-nya. Ketika kita mengeluarkan suara, kita menyanyi dengan alunan dari gamelan itu supaya kalau istilah Balinya adung gitu. Ngadunginnya ekstra berarti Kak ya? Iya, jadi benar-benar harus berproses. Ketika udah dapet, ternyata penabuhnya nggak dapet. Ketika penabuhnya udah dapet, mungkin kita Sandiagitanya yang pas lagi nggak fit, jadi suaranya nggak bisa selos itu gitu. Jadi benar-benar proses selama kurang lebih 4 bulan itu benar-benar buat kita tahu gimana sih caranya, istilahnya balance antara tabuhnya itu gamelannya dengan si Sandiagita yang akan menyanyi menggunakan full tenaga dari suara dari tenaga kita sendiri. Itu apa pakai bantuan kayak mic ini atau mic kodok yang di bawah? Waktu itu kita pakai mic stand mic sih. Jadi itu menjadi evaluasi juga sebenarnya. Dan Astungkara di tahun ini udah pakai clip on yang namanya apa? Per orang. Iya, mic yang ditempel gitu. Jadi tahun lalu tuh suara kita di hamparan panggung yang luas banget gitu, penonton yang banyak banget, itu masih kurang maksimal. Sebenarnya udah masuk gitu, tapi kurang maksimal dia. Gitu. Nah, sekarang udah pakai klip itu, tapi klip itu punya kendala juga karena kita berpacu dengan nafas, kita bergerak, kita menari, tenaga kita ini kadang-kadang nafas kita kayak gitu, kadang-kadang ada beberapa yang memang sampai. Karena mungkin terlalu banyaknya koreonya dia, terlalu padat juga gitu. Jadi ketika dia harus mengambil nafas untuk menyanyi itu sampai kedengeran gitu. Makanya ada plus minusnya gitu. Tapi di tahun lalu dengan mic yang itu tuh sebenarnya udah cukup gitu. Tapi ya memang karena panggungnya luas banget dan penontonnya besar banget, banyak banget, jadi ya itu jadi agak lebih kecil lah kedengarannya. Tapi udah bagus itu. Itu sih karena kita tenaga manusia menggunakan alat kan, jadi mereka mukul alatnya sekeras mungkin bisa, kita kan nggak ada batas kemampuan. Ada batas kemampuan dari lagu. Itu sih jadi kalau masalah sih nggak ada. Astungkara sampai akhir pun pada akhirnya kalau di film selalu kita berharap happy ending, ya syukurnya kita happy ending. Astungkara. Boleh dong Kak diceritain Sandiagitanya tentang apa sih tahun lalu? Ada cerita yang tersembunyi nggak dari Sandiagita Kakak itu?
Oke, jadi konsep Sandia Gita tahun lalu itu berjudul Pandia Aji. Pandia Aji itu mengangkat apa ya? Mengangkat keunggulan daripada masyarakat ataupun soroh atau terah yang ada di Desa Datonjo. Kebetulan soroh atau terah. Kebetulan kami di Desa Datonjo pada waktu itu, pada saat itu dulu dan sekarang itu memiliki dua soroh yang memang yang pertama adalah Bujangga yang memang lebih paham terhadap susastra, sastra dan juga ilmu pengetahuan. Dan di desa kami juga ada yang namanya Soroh Pandai. Soroh Pandai ini istilahnya orang-orang yang bekerja untuk alat peralatan gitu lah ya. Entah itu alat dapur, senjata dan lain sebagainya. Jadi kita mengangkat itu bagaimana sih warga-warga kita itu yang at least dia mengerti sastra dan juga mengerti teknologinya. Jadi pemanfaatan itu diambillah menjadi sebuah konsep yang namanya Pandia Aji. Dalam lagu itu juga terkandung bagaimana sih warga-warga yang memang karena dia sudah mengerti sastra, dia mengerti teknologi. Jadi sebenarnya kalau kita cari di Bali itu sendiri ya sudah luar biasa banget memahami baik itu sastra, ilmu pengetahuan dan juga teknologi, balance-nya dapat gitu. Nah, itu yang diangkat kemarin oleh konseptor kami Bapak Igedana Ranwara pada waktu itu juga mengangkat isu tersebut. Jadi dan juga di Desa Datonjo itu di Banjar, saya terutama di Banjar Sanklot itu punya namanya Sistus Purbakala, ya ini Purmospaid. Itu juga diangkat sebagai bahwa lambang feminisme dan juga laki-laki feminis dan cowok cewek laki dan perempuan gitu. Itu jadi diangkat seperti itu, disandiagitakan, lalu juga kita mengangkat bagaimana riuhnya warga ketika daerahnya makmur, daerahnya sejahtera, dia memiliki ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Jadi karena tahun lalu adalah temanya Jana Kerti, Jana Kerti harkat martabat manusia unggul. Jadi kita mengangkat tentang bagaimana sih kualitas SDM yang ada di Desa Datonjo. Dan syukurnya kita punya, jadi diangkatlah konsep itu sebagai konsep dari Sandiagita Gong Kebiar Wanita tahun 2024. Itu gendingnya buat sendiri Kak? Atau udah ada dalam lontar apa gitu gendingnya? Gendingnya itu udah kemarin pembina kami sekaligus komposernya gitu adalah Bu Nyomani Swasti. Beliau merangkai gending itu berdasarkan gending dari gamelannya. Jadi gamelannya selesai dulu, setelah gamelannya selesai baru nanti beliau membuat nada sesuai dengan gendingnya itu. Misalnya kan jatuhnya di A, berarti nanti A jatuhnya. Ketika E dia jatuhnya di E. Mungkin nanti bisa tampilin kayak gimana sih prosesi kita menyanyikan itu. Jadi benar-benar kalau dibilang hektik sih enggak gitu, tapi cukup tertantang juga karena harus menari, harus juga menyanyi. Jadi itu punya tantangan tersendiri ketika harus muter, harus mungkin ada gerak ini, gerak itu. Jadi benar-benar harus balance antara suara dan juga gerak kita. Itu sih jadi. Berarti rumitnya tuh ada di karena ini Sandiagita juga memadukan antara koreografi ya Kak ya. Jadi nyanyi dan narinya tuh harus balance satu sama lain. Iya, betul. Oke. Kita akan move ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Ardita. Oke, lanjut. Selama Kakak mengikuti proses-proses pesta kesenian Bali dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan dari Kakak kecil gitu kan sudah seneng sama PKB nih. Nah, ada nggak sih kritik dan saran Kakak untuk PKB yang akan terlaksana di tahun-tahun berikutnya terhadap bagaimana pemerintah mengonsepkan atau melaksanakan PKB untuk tahun-tahun berikutnya? Boleh tolong disampaikan. Terkait dengan PKB, jadi mungkin masukan, saran dan kritikku ini untuk banyak pihak, bukan hanya pemerintah. Boleh banget. Kita nggak bisa nyalahkan satu pihak gitu, karena event ini adalah event bersama, ada penyelenggara, ada penonton, semua terlibat dalam hal tersebut. Jadi untuk pesta kesenian Bali dari tahun ke tahun kita tahu bahwa semakin hari semakin baik ya, semakin berkualitas, ditambah lagi dengan pementasan semakin berinovasi terus, baik dari temanya
Yang dulu mungkin terakhir itu zaman Pak Mangku tuh ingatnya temanya tentang dari Desa Kalepatre, tentang taksul dan sebagainya. Temanya di zaman kepemimpinan Bapak Koster itu mengambil tentang Nangun Satkerte Loko Bali atau Satkertih itu sendiri. Jadi kalau dari tema itu semua sekarang yang terakhir Jagat Kerti berarti yang paling terakhir. Mungkin tahun depan kita nanti kita akan tahu tahun depan temanya kan apa gitu. Jadi yang menjadi menjadi keresahan ataupun juga mungkin bisa sebagai kritik ya gitu untuk masyarakat semua ketika datang ke pesta seni itu mungkin bisa lebih menghargai para seniman-seniman kita dengan satu bisa menonton pementasannya. Nggak hanya yang harus yang di Arde Chandra aja gitu, karena di sini banyak banget ada kalangan-kalangan dengan pementasan-pementasan yang yang juga mementaskan dari berbulan-bulan sebelumnya mereka mempersiapkan gitu. Jadi untuk datang karena juga ternyata di daerah sebelah barat ya itu ada pasar malam di Banjargedatan. Jadi benar-benar. Kalau kita yang muda-muda itu lebih banyak datangnya ke pasar malam gitu tanpa menyinggung ataupun tanpa mengurangi rasa hormat juga kepada seluruh pihak. Jadi ketika pesta kesenian Bali kita hargai seniman-seniman kita hargai UMKM yang ada, kita tonton mereka, kita apresiasi mereka sebagai perwujudan juga kita melestarikan. Melestarikan bukan hanya menjadi pelakunya saja gitu, tapi bagaimana juga kita bisa menjadi penonton yang baik, menghargai mereka. Jadi mungkin kritik kami untuk penyelenggara tahun depan, mungkin apakah pasar malamnya itu mungkin bisa ditiadakan supaya semua bisa berfokus pada acara-acara seni gitu. Dan kemarin sempat berkeliling juga bahwa mungkin makanan-makanan yang bukan ciri khas dari Bali. Nah, ciri khas Bali itu mungkin bisa dikurangi lah jumlah kuotanya. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa menonjolkan UMKM makanan yang benar-benar ada di seluruh Bali ini banyak banget dari Jembrana sampai Karangasem, dari Buleleng sampai Badung itu punya ciri khasnya masing-masing. Kita tampilkan itu. Kalau dulu tuh PKB benar-benar banyak banget stand kulinernya gitu. Jadi stand-stand itu banyak. Jadi mungkin tahun ini lebih dikurangi ya. Oke, Kak Dito, untuk terakhir banget untuk mengakhiri sesi podcast kita pada hari ini, 3 kata untuk PKB. 3 kata. Seni. Apa lagi ya? Seni, UMKM dan mantap. Oke, mantap. Baik, teman-teman, terima kasih banyak kepada Kak Dito sudah menyampaikan segala informasi dan juga pesan kesannya untuk PKB, Pesta Kesenian Bali. Buat teman-teman, mari kita bersama-sama turut melestarikan seni dan juga budaya Bali. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Sekian dari kami. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye-bye. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.